Selamat malam Bapak dan rekan-rekan. Malam ini saya Nurisa Kalimatusada akan mempresentasikan PPT Tugas Organizational Behavior yang berjudul Effective Communication Skills in the Workplace. Kenapa sih komunikasi itu penting? Pada masa kita sekolah, kita jarang diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi efektif. Sekarang banyak profesional bingung harus mulai dari mana untuk improve. Sedangkan pada dunia pekerjaan itu, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kegagalan di tempat kerja. Skill ini dibutuhkan untuk promosi dan lain-lain, gak cuman hard skill. Namun, skill komunikasi itu bisa dilatih asal kita sadar dan mau latihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan skill communication yang pertama, yaitu mendengarkan. Skill mendengarkan inilah adalah yang paling dasar tapi yang paling sering gagal. Menjadi pendengar baik. Paham percakapan lebih utuh, tangkap konteks, bukan cuma kata per kata. Masalahnya yang banyak terjadi, banyak rekan kerja dan bos yang gagal di sini. Meeting jadi tidak efektif. Kuncinya adalah active listening, bukan cuma diam, nunggu giliran ngomong. Kebanyakan orang tidak mendengarkan niat memahami. Mereka mendengarkan dengan niat menjawab. Itu yang membuat komunikasi menjadi tidak berhasil. Berikut 5 langkah active listening yang bisa langsung dipraktikkan. Yang pertama adalah pay attention, fokus penuh, simpan HP. Tatap lawan bicara, matikan notifikasi. Multitasking sama dengan tidak mendengarkannya. Yang kedua, ask clarifying question. Contohnya, maksud bagian X itu gimana ya? Tunjukin kalau kamu peduli dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga adalah rephrase. Seperti meringkas kembali. Jadi yang kamu maksud adalah di sini kita mengkonfirmasi pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan. Yang keempat adalah repeat as needed. Pastikan benar-benar paham. Jangan malu bertanya. Yang terakhir adalah jangan menyela. Dengarkan sampai selesai, tahan ego untuk langsung merespon. Yang kedua adalah friendliness atau keramahan. Dapat disampaikan melalui senyum genuine. Senyum yang melibatkan mata, bukan cuma bibir, lebih dari senyum dipaksa. Efeknya orang merasa boleh dan harus ngobrol sama kamu. Trust terbangun. Ini membuat lingkungan kerja terbuka. Orang nyaman ngobrol sama kamu, informasi dan kolaborasi mengalir lebih lancar. Berikut tips improve friendliness kamu ya. Yang pertama itu adalah personalisasi. Contohnya seperti basa-basi lah kurang lebih. Hai Bill, pagi Susan, kopinya enak. Lebih dari sapaan generik. Apalagi jika kamu ingat nama, itu seperti memvalidasi eksistensi orang. Yang kedua senyum yang natural. Senyum yang dipaksa itu kelihatan ya. Makanya pikirin hal yang lucu biar senyummu lebih natural. Yang ketiga, sapa duluan. Ini sangat menunjukkan inisiatif kamu untuk berkomunikasi. Yang keempat, bahasa tubuh terbuka. Hindari tangan disilangkan, bahu rileks, badan menghadap lawan bicara. Santai aja. Skill yang ketiga adalah open-mindedness atau berpikiran terbuka. Skill ini dapat dilakukan dengan
Yang pertama, mau mempertimbangkan. Sudut pandang orang lain valid, meskipun berbeda dengan kita. Yang kedua, buka jalur ide. Brainstorming jadi produktif, bukan ajang debat kusir. Yang ketiga adalah hasil akhir. Semua orang merasa valid dan didukung. Pikiran yang terbuka terhadap ide baru tidak akan pernah kembali ke ukuran aslinya. Skill yang keempat adalah feedback atau umpan balik. Skill ini adalah skill wajib semua pekerja. Semua pekerja wajib memberi dan menerima feedback. Ini adalah jalur cepat untuk pertumbuhan. Biasanya kalau tidak ada feedback itu tidak ada perkembangan. Seperti jalan di tempat. Masalah umum yang sering terjadi terkait feedback ini adalah feedback diawali pujian lalu dihancurkan dengan kata tapi. Tips untuk memberikan feedback adalah menggunakan compliment sandwich. Seperti pertama diberikan pujian spesifik seperti keren banget, bagus banget. Lalu selanjutnya diberikan saran perbaikan. Jika tugasnya kita tingkatkan lagi dengan data bla bla bla, bakal sempurna seperti itu. Lalu diakhiri dengan roti bawah atau pujian dan dorongan. Skill yang kelima adalah nonverbal communication. 93% pesan yang ditangkap orang datang dari ekspresi wajah, gestur, nada suara, bukan kata-kata. Diam pun ngomong. Ekspresi boring saat meeting sama dengan aku gak peduli walau mulut diam. Bahaya mismatch. Bilang oke, tapi muka cemburut sama dengan pesan yang ketangkap beda. Tips improve nonverbal communication. Bisa menggunakan eye contact. Tatap mata untuk tunjukin perhatian dan respect. Tapi jangan staring lebih dari 5 detik. Yang kedua, postur relax. Bahu santai, jangan silangkan tangan, duduk atau berdiri tegak. Terlihat open dan confident. Yang ketiga, perhatikan ekspresi. Wajahmu lagi ngirim pesan apa? Cek di cermin atau kamera. Yang keempat adalah sinkronkan. Pastikan verbal dan non-verbalmu selaras. Jangan bilang menarik dengan muka datar. Komunikasi itu dua arah. Kamu bukan satu-satunya peserta dalam percakapan. Pertimbangkan lawan bicaramu. Komunikasi efektif sama dengan peduli sama siapa yang diajak berbicara. Yang kedua, hargai perspektif. Sudut pandang, ide, dan perkembangan orang lain itu valid. Yang ketiga, tanya diri sendiri. Apa aku sudah mendengarkan? Bukan apa aku sudah berbicara. Komunikasi itu seperti main pingpong, bukan bowling. Bowling lempar selesai. Kalau pingpong itu kita menunggu adanya feedback loop terus menerus. Pastikan bolanya dibalikin, bukan jatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.